Pernah ada satu masa di mana klub-klub Belanda mampu menaklukkan kompetisi Eropa. Pada era akhir 60-an dan awal 70-an, klub-klub Belanda berhasil mendominasi Liga Champions Eropa, di mana dalam 5 musim secara beruntun, Belanda berhasil mengirimkan wakilnya di partai final. Hebatnya lagi, 4 dari 5 final tersebut berakhir dengan kemenangan klub dari Belanda. Ajax Amsterdam menjadi klub Belanda tersukses di Liga Champions dengan raihan 4 trofi, termasuk kesuksesan mereka membawa pulang si telinga besar dalam 3 musim secara beruntun. Kemudian disusul oleh Feyenoord Rotterdam dan PSV Eindhoven yang sama-sama mengoleksi 1 trofi. Namun sayangnya saat ini klub-klub Belanda seolah kehilangan tajinya di ajang Liga Champions. Bahkan Liga Belanda hanya mendapat jatah 3 klub saja di kompetisi antar klub terbesar di Eropa tersebut. Bandingkan dengan Liga Prancis yang mendapat jatah 4 klub, padahal mereka baru memiliki 2 klub saja yang pernah menjuarai Liga Champions. Lalu apa yang membuat klub-klub Belanda mengalami kemunduran di ajang Liga Champions? Mari kita bahas dalam episode kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Futix ID. Kemunduran kekuatan klub Belanda di pentas Liga Champions sebenarnya sudah mulai terlihat pada pertengahan tahun 90-an. Saat itu, setelah Ajax Amsterdam menjuarai Liga Champions musim 1994-1995, kemudian menjadi runner-up di musim selanjutnya dan menjadi semifinalis pada edisi 1996-1997. Secara praktis, tidak ada lagi prestasi membanggakan yang diraih klub Belanda. PSV Eindhoven sebenarnya sempat melaju hingga babak semifinal pada Liga Champions 2004-2005. Namun sayangnya harus kandas dari AC Milan. Asa klub Belanda untuk kembali unjuk gigi kembali muncul ketika skuad muda Ajax Amsterdam berhasil menggebrak panggung Eropa pada musim 2018-2019. Bermaterikan pemain muda seperti Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, dan Donny van de Beek, Ajax berhasil melaju hingga babak semifinal. Sayangnya peluang mereka untuk kembali lolos ke babak final justru berakhir tragis setelah disingkirkan Tottenham Hotspur. Sejak saat itulah, tidak ada lagi prestasi membanggakan yang ditorehkan klub Eropa di panggung Liga Champions. Hal ini berdampak kepada koefisien Liga Belanda yang semakin menurun. Pada Liga Champions 2025-2026, Liga Belanda hanya mendapat jatah 3 klub saja dengan rincian 2 klub lolos otomatis ke babak utama, sedangkan 1 klub harus melalui kompetisi dari kualifikasi fase ketiga. Bahkan di musim-musim sebelumnya, Liga Belanda hanya mendapatkan jatah 2 klub saja di Liga Champions. Ironisnya lagi, koefisien mereka sudah lama dilampaui Liga Prancis yang justru baru mencatatkan 2 klub saja sebagai pemenang Liga Champions. Bandingkan dengan Liga Belanda yang sudah memiliki 3 klub peraih gelar prestisius tersebut. Kemunduran klub-klub Belanda sebenarnya bisa kita lihat dari filosofi mereka yang lebih memilih menjadi pencetak bakat muda ketimbang bersaing dengan liga lainnya. Kita sudah sering melihat talenta-talenta muda diasah dan diorbitkan di klub-klub Belanda. Dari munculnya era Ruud van Nistelrooy, Zlatan Ibrahimovic, Luis Suarez, hingga sampai pada eranya Frenkie de Jong, semuanya mengenyam masa mudanya di klub-klub Belanda. Namun ketika nama mereka mulai dilirik oleh klub top Eropa, klub-klub Belanda seolah dengan mudahnya melepas para pemain kuncinya. Sebagai contohnya adalah skuad muda Ajax Amsterdam yang berhasil menggebrak Eropa dengan mencapai babak semifinal Liga Champions 2018-2019. Hanya dalam tempo 3 tahun pasca menjadi semifinalis, para pemain kunci seperti Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek, maupun Hakim Ziyech yang sudah berganti kostum. Mereka semua dicomot klub-klub Inggris, Italia, maupun Spanyol yang memang menjanjikan uang, popularitas, maupun prestasi yang lebih tinggi dibandingkan tetap berada di Liga Belanda. Padahal Ajax Amsterdam sendiri merupakan klub tersukses di Belanda 1 abad terakhir. Namun tetap saja tidak mampu menahan godaan tawaran dari klub-klub top Eropa yang berani menebus para pemainnya dengan harga yang fantastis. Kondisi ini tidak ubahnya seperti klub Belanda hanya dijadikan batu loncatan oleh para pemain yang ingin mendulang kesuksesan di luar Belanda.
Filosofi klub Belanda yang seolah-olah lebih tertarik sebagai produsen ketimbang konsumen sebenarnya terjadi karena budget finansial mereka yang tidak sebesar klub Inggris, Italia, maupun Spanyol. Kita sering melihat pemain jebolan Liga Belanda dibeli dengan harga fantastis. Namun sangat jarang kita mendengar Ajax, PSV, maupun Feyenoord berani menggelontorkan dana besar untuk merekrut pemain. Berdasarkan data Transfermarkt, pemain terkenal yang direkrut oleh klub Belanda adalah Steven Bergwijn yang dibeli Ajax Amsterdam dari Tottenham Hotspur seharga 31 juta euro. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan rekor transfer yang dipecahkan klub-klub Inggris, Italia, maupun Spanyol yang berani menggelontorkan dana hingga ratusan juta euro. Budget minim yang dimiliki klub-klub Belanda juga diamini oleh Edwin van der Sar yang pernah menjabat sebagai General Manager Ajax Amsterdam. Menurutnya, finansial klub-klub Belanda hanya sekelas klub Liga Eropa sehingga sangat sulit jika harus bersaing di Liga Champions yang dihuni klub-klub kaya raya. Berdasarkan data dari Salary Sports, di musim ini Ajax Amsterdam hanya menguncurkan dana sekitar 31 juta pound sterling saja untuk menggaji para pemain dalam satu musim. Angka tersebut masih di bawah gaji para pemain Torino yang mencapai 46 juta pound sterling. Bayangkan saja, budget klub terbesar di Belanda ternyata tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan klub semenjana Liga Italia. Klub Belanda memang lebih memilih mengorbitkan para pemain muda ketimbang menghabiskan dana di bursa transfer. Kebijakan ini sebenarnya bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, klub berhasil mengorbitkan para pemain akademiknya sekaligus menghemat anggaran. Namun di satu sisi, mereka harus rela jika para pemainnya yang mulai bersinar tidak lama lagi akan segera hengkang direkrut klub lain. Maka tidak mengherankan apabila Ajax Amsterdam langsung kehilangan sejumlah pemain kuncinya setelah mereka menembus semifinal Liga Champions. Ironisnya mereka seolah hanya bisa pasrah dan memang menyadari fakta yang terjadi. Para petinggi Ajax Amsterdam tidak ada yang kaget ketika para pemain kuncinya dicomot oleh klub lain. Begitu pula lah yang dialami oleh PSV Eindhoven, Feyenoord maupun klub Belanda lainnya. Persoalan fulus memang menjadi masalah utama klub Belanda untuk bersaing dengan klub dari liga-liga top Eropa. Pemasukan mereka entah dari sponsor, hak siar, bahkan dari hasil penjualan para pemain bintang pun nyatanya masih belum sanggup membawa mereka bersaing di pentas Liga Champions. Jika diibaratkan, klub Belanda di ajang Liga Champions tidak ubahnya seperti klub mediocre yang kerap menjadi santapan empuk tim-tim elit Eropa. Lihat saja, sejak era format baru Liga Champions, klub Belanda belum pernah lolos secara langsung dari fase grup. Bahkan di musim ini, Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven yang menjadi wakil Belanda sama-sama gagal lolos ke babak playoff. Ironisnya lagi, Ajax Amsterdam sampai kebobolan 21 gol yang membuat mereka menjadi salah satu klub terburuk di Liga Champions musim ini. Hal ini semakin menunjukkan betapa menurunnya kualitas klub Belanda yang semakin sulit bersaing dengan klub-klub Eropa. Jika hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin koefisien Liga Belanda akan dikejar oleh liga-liga lain di bawahnya, seperti Liga Portugal dan Belgia. Apabila ini terjadi, maka kuota klub Belanda di Liga Champions akan semakin menurun. Hal ini sungguh ironis, mengingat Belanda memiliki 3 klub yang pernah merasakan manisnya mengangkat trofi Liga Champions, namun justru semakin menurun performanya. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.